Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Eko Filiana bersama saya Bidan Filiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tali pusar ya. Pada saat bayi masih di dalam kandungan, tali pusar itu menyambung dari ibu ke perut bayinya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke bayinya pada saat di dalam kandungan ya. Nah, setelah bayi lahir, apa kegunaan tali pusat itu? Kegunaannya sudah tidak ada lagi ya, karena bayi pada saat sudah lahir itu nutrisinya melalui susu ibu. Jadi proses menyusui itu dapat memberikan nutrisi pada bayi, jadi tidak perlu menggunakan tali pusat lagi gitu ya. Tali pusat itu digunakan pada saat di dalam kandungan saja ya. Kemudian kenapa dia dipotong ya, karena dia tidak berguna lagi gitu ya, karena tali pusatnya tidak berguna lagi, makanya kenapa tali pusat pada saat bayi dilahirkan itu dipotong. Nah, biasanya pada saat dilahirkan itu dipotong 2-3 cm, disisakan 2-3 cm dari perut bayinya. Nah, itu untuk menjaga supaya itu bisa lepas dengan sendirinya begitu ya. Nah, kemudian biasanya berapa lama tali pusat itu bisa kering dan juga copot sendiri? Itu biasanya 7-14 hari itu pada umumnya. Nah, begitu. Nah, setelah itu bagaimana cara membersihkannya ya? Selama kita menunggu puputnya tali pusarnya puput, itu kita harus menjaga kebersihan tali pusat itu sendiri ya. Ibunya harus menjaganya dengan teliti. Sebenarnya menjaganya tidak susah banget ya, tidak susah-susah banget. Nah, yang penting itu telaten dan juga teliti ya. Minimal sekali sehari itu harus dibersihkan ya, sebelum puput tali pusat ya. Nah, bagaimana sih tips dan cara membersihkan tali pusat itu selama sebelum tali pusatnya lepas? Bagaimana itu caranya? Seperti ini. Yang pertama yaitu kita bersihkan terlebih dahulu ya. Membandingkan itu kan kita bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, itu tidak usah diberikan apapun ya, tidak boleh dibersihkan menggunakan alkohol, minyak atau apapun, itu tidak boleh. Gunakan air saja ya, bukan air hangat, itu tidak apa-apa. Nah, setelah dibersihkan itu kita langsung bungkus menggunakan kasa yang telah diberikan oleh bidannya ya. Nggak usah dikasih bedak, nggak usah dikasih minyak telon, nggak usah dikasih apa-apa, itu nggak boleh ya. Nah, kayak misalnya zaman dahulu pakai dedaunan itu bisa cepat kering katanya, itu nggak boleh ya, takutnya nanti malah iritasi atau sampai infeksi ya, sampai berbau. Nah, itu kalau udah berbau itu udah infeksi itu. Nah ya, nah itu nggak boleh, jadinya dibalut aja menggunakan kasa steril yang telah diberikan oleh bidannya ya. Nah, kemudian yang kedua itu perhatikan penggunaan popok pada bayi. Nah, biasanya kadang-kadang ibu suka popoknya menutupi tali pusatnya, biasanya kayak gitu ya. Nah, tali pusatnya di dalam popok, nah kayak gitu, itu nggak boleh ya Bu ya, karena takutnya tali pas popoknya basah itu mengenai tali pusatnya, karena kalau tali pusat lembab itu tidak mudah kering gitu ya. Jadi harus di luar popoknya biar cepat kering. Dimandikan bayinya juga harus hati-hati ya, cara menempatkan tali pusarnya itu hati-hati gitu ya, jangan sampai ketarik sana sini, takutnya nanti malah luka, copotnya karena paksaan gitu, kecopot karena paksaan gitu ya, jadi tali pusat bayinya malah terluka gitu, jadi malah infeksi lukanya ya. Nah, kemudian pemakaian bajunya itu perhatikan pemakaian bajunya agar bayinya merasa nyaman ya. Nah, untuk pemakaian baju bayi itu sendiri ya, itu pakai gurita. Nah, itu nggak apa-apa pakai gurita biar tali pusarnya tidak goyang-goyang ya, tetapi tidak boleh terlalu kencang. Nah, begitu. Kalau misalnya tali pusarnya sudah lepas, itu yang guritanya itu dilepas aja, karena itu bisa mengganggu perkembangan pada bayinya gitu ya. Jadi pemakaian
jadi pemakaian untuk guritanya itu hanya untuk pada saat sebelum puput tali pusar, agar tali pusarnya tidak goyang ke sana sini, ketarik sana sini sama baju gitu ya, untuk melindungi dari gesekan-gesekan gitu ya. Itulah beberapa penjelasan dari saya, tips dan cara untuk membersihkan tali pusar pada bayi itu sudah saya jelaskan ya. Kalau ada yang ingin bertanya, terus ada juga yang ingin komen, yang ingin membenarkan, itu boleh sekali ya, memberikan saran itu boleh ya. Nanti ibu boleh komen atau langsung chat aja ya di bawah. Oke. Jangan lupa share, like, and comment. Nantikan video-video selanjutnya untuk edukasi-edukasi yang lainnya. Dah.